Ya, ini makna dari an-nafsu bin nafsi itu al-qisas. Jika membunuh seseorang maka dia dibunuh. Dilanjutkan lughatul hadis yang terakhir ini, Bapak Mawardi. Dibaca isim. Isim dibaca isim di awal kalimat. At-tariku. Al-murtaddu. Ya, bagus, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiq. At-tariku lidinihi. At-tariku ini dari fi'il apa ini? Bapak Mawardi. Fi'il madinya apa? Bagus. Taroka yat ruku. Masternya apa? Taroka yat ruku tarkan. Taroka yat ruku tarkan. Atariku lidinihi. Jadi atariku ahlan itu dari isim fa'il. Ini isim fa'il dari taroka yatruku, tarkan, tarikun, matrukun. Jadi atarik di sini isim fa'il itu orang yang meninggalkan lidinihi agamanya. Al-maksudu bihi yang dimaksud dengannya adalah al-murtaddu. Nah, yang ditasydid mana ini? Dal. Al-murtaddu, irtadda, irtaddu. Itu yang dimaksud dengannya adalah apa? Meninggalkan agama itu maksudnya adalah apa? Murtad. Al-maksudu bihi al-murtaddu. Ya, dilanjutkan sekarang fawaidnya. Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjutkan? Al-maksudu bihi al-murtaddu, yang dimaksud dengannya adalah al-murtaddu. Ya. Kita menggunakan kisos ini kalau ya nanti dosa yang telah dihapus dengan saat ini tidak dihisab lagi. Artinya ketika diterapkan hukum Islam dunia yang menjalani, terus di akhir nanti apa dia masih menanggung dosa? Ya, ya tentunya untuk murtad ya apa? Untuk kisos ya. Untuk kisos itu nanti kembali pada apa? Secara asal memang dari hukuman hati itu bisa menggugurkan hukuman yang ada di akhirat gitu ya. Tapi tentunya sesuai dengan bagaimana taubat orang tersebut. Ada yang nggak apa? Jadi kisos toh, tapi nggak taubat, nggak merasa bersalah. Nah seperti itu tentunya bermasalah lagi kan gitu. Ketika di apa di akhirat itu hatinya nggak bertobat, tapi kan dikisos. Nah makanya dosa besar itu nanti kembali kepada tahta masyiatillah. Tahta apa? Masyiatillah. Tapi intinya memang secara asal hukuman had seperti apa? Kisos, rajam,
potong tangan, terus cambuk, itu bisa meringankan apa? Hukuman di akhirat. Tapi tentu saja apa? Juga harus dilihat dari apakah hatinya sudah bertobat atau belum. Habis dia apa? Habis dibunuh, terus apa? Ya dia masih apa? Masih dendam, masih belum mengakui kesalahan. Ini hukuman had. Sehingga memang di antara yang menghardik seseorang itu banyak hukuman had di sini. Kadang kan sebagian itu dijelaskan dampak buruk dosa dan maksiat itu kan nggak bergeming, dan artian nggak ngaruh itu loh. Dosa melambatkan hafalan, dosa ilmu susah masuk, dosa disusah sulit urusannya, ya, dan juga rezekinya dan lain sebagainya gitu ya. Itu nggak mandi. Tapi giliran disebutkan hukuman had, hukuman apa yang ditetapkan oleh syariat, baru apa ternyata nggak mau melakukan maksiat. Karena minum khamr kan ada hukuman cambuknya, berzina yang sudah menikah dirajam, ada kisos. Itu yang kadang menghardik seseorang, sehingga kisos itu disaksikan di mana? Di halayak ramai itu ya, untuk menjadi pelajaran. Ada di Saudi, ada diterapkan. Iya, sering di Saudi itu. Kadang cerita-cerita dari yang kuliah di sana, itu kadang mau ujian itu ada pengumuman, nanti ada kisos. Nah, iya, nonton, habis itu nggak bisa tidur. Tong-tongan gitu ya, orang Jawa. Terbayang-bayang. Tapi kan jatuh sakit. Jadi ada yang malah dia nggak bisa ngerjain soal ujian gara-gara terbayang-bayang. Dulu teman zaman saya itu kan buat semangat ingin menerapkan Islam. Ada cerita tak nyata dari dalam Islam itu, yang sadar itu selingkuh. Tapi dia kan bertobat. Nah, dalam hukum Indonesia ini yang dimaksud kisah itu bisa diterapkan di sini atau minta boleh minta disucikan. Zina kisos diterapkan maksudnya. Oh, diterapkan. Dengan syariat Islam. Iya, tentunya ya yang menerapkan kan negara Islam ya, yang sudah berhukum dengan hukum Islam. Negara kita kan belum, jadi belum bisa diterapkan. Yang menerapkan itu nggak boleh, ketua kelompok, ketua jamaah nggak boleh, harus ulul amri gitu ya. Hah? Iya, nggak boleh, atau ketua kelasnya gitu ya. Atau ya ini ustadznya gitu. Kemarin ada dulu itu juga sama kejadian seperti itu, mengaku berzina, akhirnya ditegakkan hukum rajam sama ketua kelompoknya. Pas zaman banter-banter dulu masalah laskar jihad dulu yang rame-rame, ya itu. Itu kan juga nggak boleh perorangan. Dan bagus mana yang berzina ngaku atau tobat antara dia dan Allah saja, tapi nggak minta dibersihkan gitu. Hah? Gimana? Iya. Ya, kalau seandainya dia benar-benar bertobat nasuha ya, antara dia dengan Allah udah bertobat nasuha ya, diampuni. Di akhirat nggak dirajam lagi gitu. Tadi ampuni. Jadi sebenarnya kalau benar-benar tobat itu ya tidak harus ngaku ya, seperti itu, tidak harus ngaku. Kadang ada yang ngaku itu karena nggak tahan, masih panasnya maksiat itu nggak tahan tuh loh, masih merasakan panasnya maksiat, masih terbayang-bayang gitu. Itu kok bisa terjadi? Ustadz zina dengan ustadzah, berarti udah menikah ya?
kok soalnya tukar tangan dalam bis sampai yang bicara itu Ustaz di yang mantannya ya Ustaz jadi di hadapan saya dulu itu menggunakan Tajam. apa itu hukumnya saya di lingkungan jamaah karena banyaknya kasus-kasus itu digunakan banyak tapi tidak sebutkan nama. Oke karena diakui dalam itu ketawanya karena ketukar celana itu nggih. iya Oh. Kalau kemarin juga ada kisah dari apa Ustadz senior juga ya, ada Ustadz juga yang berzina dengan jamaahnya, ibu-ibu jamaah wanitanya. Jadi Ustadz ini ngajar bahasa Arab, ceritanya ngajar bahasa Arab, terus buat grup itu dengan Mas Muhammad Andriko. Iya, fawaidnya. Bagus. Alah gitu. Alah tirami Timail. Iya, bagus. Terjemahkan. Yang terdapat dari hadis ke-14. Yang pertama, hadis tersebut adalah dari atas mulianya dari tersebut adalah dari atas mulianya darah-darah. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Fawaidu mustanbatatun, faedah-faedah yang bisa diambil minal hadis rabi'a asyara, dari hadis yang ke-14. Ya, al-faidatul ula, faedah yang pertama, al-hadisu dalilun, hadis tersebut adalah dalil. Jadi hadis adalah dalil ala ihtirami dima'il muslimina, atas mulianya darah-darah kaum muslimin. Mulianya darah kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan begitu saja. Ini ya, al hadisu dalilun ala ihtirami dima'il muslimin. Al hadis ini sebagai apa kedudukannya? Mubtada marfu', dalilun sebagai apa? Khobarun marfu'un, ala ihtirami majrurun dengan huruf ala. Ala ihtirami dima'il muslimina, atas mulianya darah-darah kaum muslimin. Ya, dilanjutkan Bapak Kristanto.
Ahadi bagus. Bagus. Jadi ibahatu apa? Diterjemahkan, monggo. Bolehnya atau halalnya? Halalnya adalah tas atas satu yang disebutkan dalam hadis. Terus? Tidak kota Muta'ammidan. Iya, bagus. Mutazawwijun. Wazana. Yurjamu. Terus? Irtadda. Mubaha. Muhammadami. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Kemudian faedah yang kedua, as-saniyatu ibahatud dami. Jadi bolehnya, maksudnya ini adalah halalnya. Ibahah ini masdar ya. Masdar dari fi'il madhi apa? Abaha. Abaha yubihu ibahatan. Sama dengan aroda, aqoma. Aroda yuridu irodatan, aqoma yuqimu iqomatan, abaha yubihu ibahatan. Jadi bolehnya atau halalnya ya darah ala atas ahadis salasati, salah satu dari tiga. Ahadis salasati, salah satu dari tiga ya. Alladzina yang mereka apa? Dzukirat fil hadisi, yang apa? Disebutkan di dalam hadis, disebutkan di dalam hadis. Ya, coba dilanjutkan terjemahannya Bapak Kristanto. Muta'ammidan itu apa? Iya, dengan sengaja gitu.
sengaja maka maka dibuat dibalas dengan dibalas dengan jiwa. bagus, Masya Allah. Terus yang kedua, Apabila mutazawid apa? Mutazawid itu menikah. Heeh. apabila orang yang menikah dan berzina Mm-mm. punya Bagus. Terus apabila irtadda apa? Iya, bagus. Mubahaddam. Mubahaddam berarti apa? Boleh apa? Darahnya. Mubahaddam berarti apa? Boleh darahnya. Ya. Jadi ibahatud dami bolehnya darah ala ahadis salasati atas salah satu dari 3 orang alladzina yang mereka dukirat disebutkan ya fil hadis. Yang pertama idza qatala muta'ammidan, yang pertama adalah jika membunuh dengan sengaja. Jika membunuh dengan sengaja, maka an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Idza kana mutazawwij, jika menikah, wazana kemudian berzina, fa innahu yurjamu, maka dia apa? Dirajam. Yang ketiga, idartadda, jika dia murtad, yakunu mubahadda, maka halal darahnya. Ini menunjukkan dosa besar ya, dosa besar dari membunuh ya, berzina, terus apa? Murtad. Dosa yang sangat besar. Ya, tapi yang kekal di neraka mana nih? Murtad. Gitu ya. Kalau berzina, membunuh itu masih Islam nggak? Masih ya? Masih. Ya. Tapi sampai sini ya, materi kita. Insya Allah kita lanjutkan besok bismillahi ta'ala. Sebentar lagi liburan ya. Liburan apa? Idul Adha. Liburan Idul Adha, pas hari raya Idul Adha. Tanggal berapa? 27 ya? Ya. Oke, kita cukupkan. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.